adik-adik, selamat pagi. Oke, pagi. Nah, sebelum itu apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap ya, kita harus siap untuk belajar. Baik, sebelum itu Ibu mau tanya pada adik-adik, apakah semua di sini hadir atau ada teman yang tidak hadir? Oke, semua hadir ya. Sekarang kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Nah, sebelum itu, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita doa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta Dekgo untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Dipersilakan, Dekgo. Baik, terima kasih Dekgo. Silakan duduk kembali. Nah, baik adik-adik, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, Ibu mau lihat nih pemahaman kalian sudah seberapa sih tentang materi tersebut. Nah, adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan atau kewajiban apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian dari lingkungan atau tumbuhan tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Oke, Degong, apa Degong? Oke, menjaga lingkungan tersebut atau tumbuhan tersebut. Lagi, Dharma mungkin apa? Oke, menjaga atau merawatnya. Lagi, menyiram tumbuhan. Oke, lagi, memberi pupuk. Boleh, lagi. Dan yang terakhir Ibu bilang adalah membantu tumbuhan tersebut dalam proses perkembangbiakan, di mana perkembangbiakan tersebut yaitu perkembangbiakan secara vegetatif ya. Jadi bisa dengan cara cangkok atau dengan cara stek adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah paham ya tentang materi hak dan kewajiban kita sebagai siswa untuk menjaga lingkungan dan tumbuhan. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan kita akan mempelajari materi tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian kita juga akan membahas tentang fungsi dari bagian-bagian tersebut. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari bagaimana cara membuat kalimat tanya yang sesuai dengan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara ya adik-adik ya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kita akan melakukan kegiatan diskusi. Kemudian kita juga akan melakukan kegiatan tanya jawab. Kemudian kita juga akan melakukan kegiatan penugasan. Penugasan di sini ya adik-adik. Ibu akan beri kalian tugas untuk melakukan pengamatan terhadap tumbuhan, dan kalian juga akan Ibu minta untuk melakukan wawancara terhadap warga sekolah. Ya, sudah mengerti? Oke, sudah mengerti, bagus. Nah, sebelum itu biar lebih semangat lagi, Ibu mau tes kalian atau mau beri kalian semangat. Kita tepuk PPK dulu ya, bareng-bareng ya. Oke, sudah siap? Oke, kita bareng-bareng. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, adik-adik. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, setiap kelompok nanti itu akan Ibu beri tugas ya. Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan nama-nama kelompoknya. Silahkan adik-adik menyesuaikan ya. Mengerti adik-adik? Oke, mengerti ya. Baik adik-adik, sekarang kalian sudah dibagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Nah, Ibu mau tanya kepada kalian nih, apakah di lingkungan tempat tinggal kalian ada banyak tumbuhan? Ada ya, tentu ada banyak sekali tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tumbuhan apa sajakah itu adik-adik? Ayo, yang bisa jawab. Ya, silakan.
Adi, apa? Tanaman mangga, oke. Dharma lagi, ayo Dharma. Tanaman bunga, oke. Lagi, oke Ardi mungkin. Ya, tanaman leci, lagi. Tanaman obat-obatan, oke. Ya, nah semua itu benar ya adik-adik. Jadi banyak sekali tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, bahkan kita tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saking banyaknya ya adik-adik ya. Oke, nah dari tumbuhan atau tanaman yang kalian tanam, yang kalian sebutkan tadi itu, kira-kira adik-adik tahu nggak apa bagian-bagian yang terdapat dalam tumbuhan atau tanaman tersebut? Oke, ada yang bilang tahu, ada yang bilang tidak tahu, ada yang geleng-geleng. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang coba adik-adik lihat. Di sini ibu sudah menyediakan sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa ya adik-adik ya? Oke, benar ya, ini adalah gambar tanaman tomat. Nah, dalam gambar ini adik-adik seharusnya berisi informasi tentang bagian-bagian dari tanaman tomat ini. Namun di sini hanya diberikan angka saja. Nah, tugas adik-adik sekarang adalah ibu ingin kalian untuk memberikan informasi dari bagian-bagian tanaman tomat ini. Kalian mengerti? Oke, mengerti ya. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Ini ibu sudah siapkan kartu, kalian tinggal menempelkan saja. Ayo, yang mau? Oke, Adelia, silakan Adelia untuk maju ke depan untuk mengisi informasi. Ayo Adelia, dipersilakan. Oke, baik Adelia, terima kasih Adelia. Silahkan kembali ke tempat. Tepuk tangan dong untuk Adelia dulu. Oke, baik adik-adik, ini adalah jawaban dari Adelia. Kira-kira ini benar nggak sih? Ada yang misalnya punya pendapat lain, Bu, ini akar pantasnya di sini gitu misalnya. Ada? Nggak ada? Benar ya? Benar ya, ini benar ya jawaban Adelia. Jadi dalam tanaman tomat ini ada beberapa bagian. Yang pertama ini ada akar, kemudian ini ada batang dari tanaman tomat, kemudian ini ada bunga, ini bunganya kecil ya adik-adik ya, tidak kelihatan. Kemudian ini ada daun, dan ini ada buah. Jadi bagian-bagian dari tanaman tomat ini sudah sangat lengkap ya adik-adik ya. Nah, dari bagian-bagian ini kira-kira kalian tahu nggak fungsi dari setiap bagian-bagian ini? Oke, ada yang bilang tahu, ada yang bilang belum tahu ya. Nah, karena ada yang belum tahu, sekarang ibu kasih waktu kalian untuk membaca materi tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya selama 5 menit dari sekarang ya. Oke adik-adik, ayo dibaca bukunya selama 5 menit ya. Baik adik-adik, karena waktu sudah 5 menit ya, silakan ditutup bukunya, kita cukupkan dulu kegiatan membacanya. Nah, coba adik-adik lihat, kira-kira ibu bawa tanaman apa ya? Ya, betul sekali ya, ini adalah tanaman cabai dan ini adalah tanaman singkong. Nah, sekarang kita akan mengamati atau mengidentifikasi bagian-bagian dari tanaman ini. Nah, di pertama, sekarang kita akan mengidentifikasi tanaman cabai dulu. Nah, jika adik-adik lihat, di tanaman cabai ini ada apa saja sih? Yang pertama, ada apa yuk? Ya betul ya, ada akar. Kemudian apa fungsi akar?
Ayo yang bisa. Oke Dharma, silakan. Ya betul ya, fungsi akar adalah untuk menyerap air dan zat hara dari tanah. Kemudian kita lanjutkan. Ada batang ya. Oke, ada batang. Batang fungsinya untuk mengangkut air dan zat hara dari akar menuju ke daun, kemudian bunga, lanjut ke buahnya. Kemudian ini apa adik-adik? Ya, ini adalah ini adalah buah dari tanaman cabai. Ini adalah buah cabai. Nah, buah ini berfungsi untuk apa? Ya, ini berfungsi untuk sumber makanan dari manusia dan juga hewan. Nah, selain itu, dalam buah ini ada biji nggak kira-kira? Ada ya. Dalam buah cabai ini terdapat biji yang nantinya berfungsi sebagai membantu perkembangbiakan dari tanaman. Kemudian ada juga bunga. Nah, ini apanya sih ini? Nah, ini bunga ya adik-adik ya. Bunganya kecil-kecil. Nah, bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, dalam bunga ini juga adik-adik terjadi proses pembentukan biji. Nah, lanjut yang terakhir ada apa? Ya, daun ya, ada daun, di mana daun berfungsi untuk terjadinya proses fotosintesis. Nah, adik-adik, dalam proses fotosintesis, tanaman memerlukan cahaya matahari. Nah, Ibu mau nanya, kenapa sih tanaman itu bisa melakukan proses fotosintesis? Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Oke. Nggak ada? Oke, Ibu jelaskan ya bahwa tanaman itu bisa melakukan proses fotosintesis karena dia memiliki zat hijau. Ya, zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Ya. Oke, sekarang kita sudah mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian dari tanaman cabai. Lanjut, kita akan identifikasi bagian-bagian dari tanaman singkong ini ya. Apa aja yang terdapat dalam tanaman singkong adik-adik? Oke, ada daun ya. Lagi, ada batang ya. Kemudian bawahnya ada akar. Ada akar atau umbi adik-adik? Ya, keduanya ya, ada akar dan juga umbi. Nah, berarti tanaman singkong ini tidak memiliki bunga dong. Pernah nggak adik-adik lihat tanaman singkong itu berbunga? Tidak. Oke, ya benar ya. Tanaman singkong itu sangat jarang sekali dia berbunga. Nah, di mana untuk dia berkembang biak, dia memerlukan bantuan manusia untuk melakukan perkembangbiakan atau yang disebut dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Paham ya adik-adik ya? Oke, paham. Nah, Ibu sekarang punya gambar. Coba lihat, kira-kira ini gambar apa ya? Nah, ini adalah gambar orang menanam. Kira-kira apa ya yang ditanam ya? Batang ya? Ya, ini adalah orang menanam batang atau batang dari tanaman singkong ini adik-adik. Jadi dia singkong ini memerlukan bantuan manusia untuk berkembang biak dengan cara menanam batangnya ya. Oke. Nah adik-adik, kita kan sudah mengidentifikasi dari tanaman cabai dan juga tanaman singkong. Nah sekarang Ibu akan bagikan kalian lembar kerja di setiap kelompoknya, di mana nantinya lembar kerja ini terdapat tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nah, Ibu akan bagikan adik-adik. Nah, baik, karena sudah semua dibagikan, coba lihat lembar kerjanya ya. Jadi dalam lembar kerja ini adik-adik diminta untuk melakukan pengamatan pada tanaman bunga kembang sepatu. Nah, di sana adik-adik diminta untuk mengamati bagian-bagian dari tanaman kembang sepatu
satu apa saja yang terdapat. Kemudian fungsinya apa? Paham? Oke, paham. Nah, selain itu adik-adik juga diminta untuk membuat pertanyaan tertulis tentang tumbuhan yang akan diamati untuk persiapan wawancara terhadap warga sekolah. Jadi daftar pertanyaannya akan dibuat di sini ya adik-adik ya. Nah, sebelum itu Ibu akan bertanya, bagaimana sih cara kita membuat pertanyaan tertulis? Harus bagaimana? Ayo yang bisa. Harus ya menggunakan kosakata yang baku. Lagi menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif tuh kayak gimana ya? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami dan dimengerti ya adik-adik ya. Oke. Nah, selain itu, apa lagi? Ya, mengandung adik simba. Adik simba itu apa ya? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, adik-adik ya, minimal harus mengandung salah satu dari bagian adik simba itu. Paham? Oke, paham. Nah, selain itu, Ibu juga ingin memberitahu kalian bahwa sebelum kita melakukan wawancara, hal apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ayo, yang tahu? Oke, silakan Cynthia. Apa? Berbicara yang sopan, boleh. Lagi? Ayo, Agi. Ya, memperkenalkan diri. Lagi? Nah, lagi adalah untuk bertanya kepada seseorang yang akan diwawancara tersebut apakah dia siap untuk diwawancarai. Nah, ketika dia sudah bilang siap, silakan adik-adik mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan ya. Sudah paham? Sudah mengerti? Oke, sudah mengerti. Nah, sekarang silakan adik-adik kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Lalu silakan kalian ke lapangan untuk melakukan pengamatan, tapi dengan tertib ya. Nah, dipersilakan adik-adik. Permisi Pak, perkenalkan nama saya Pandi. Saya mau mewawancarai Bapak. Apakah Bapak siap untuk diwawancara? Oh iya, boleh. Apakah Bapak mengetahui tanaman bunga kembang sepatu? Oh iya, tahu. Bisakah Bapak menjelaskan bagian-bagian tumbuhan apa saja yang terdapat pada tanaman bunga kembang sepatu serta apa fungsinya dari setiap bagian tersebut? Oh iya, Dek. Nah, untuk tanaman kembang sepatu itu ada akar yang ada di bawah tanah, itu berfungsi untuk menyerap air. Kemudian ada batang. Batang ini berfungsi sebagai penyokong tumbuhan dan penyalur air ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian terdapat daun. Daun ini berfungsi untuk tempat fotosintesis sebagai tempat pembuat makanan untuk tumbuhannya. Lalu yang terakhir ada bunga. Bunga ini biasanya berfungsi untuk sarana persembahyangan keagamaan di agama Hindu. Baik adik-adik, karena waktu untuk melakukan pengamatan sudah selesai, sekarang Ibu minta kalian untuk melakukan presentasi, menyampaikan hasil dari pengamatan yang sudah kalian lakukan ya. Ibu minta kelompok akar untuk melakukan presentasi. Persilakan. Baik, terima kasih kelompok akar sudah menyajikan presentasinya dengan baik ya. Beri tepuk tangan buat temannya dulu. Oke, silakan duduk kembali. Baik, adik-adik, di sini Ibu akan membahas lembar kerjanya ya. Nah, apa saja sih bagian-bagian yang terdapat dalam tanaman bunga kembang sepatu? Yang pertama dari akar, ada nggak? Ada ya, dari akar itu ada fungsinya adalah untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian batang, ada nggak? Ada ya, batang itu ada
ada fungsinya sebagai tempat tumbuhnya daun. Kemudian fungsinya lagi adalah mengangkut air dan zat hara dari akar untuk dibawa ke daun, kemudian ke bunganya. Kemudian daun ada, pasti ada ya. Jadi di dalam daun itu berfungsi untuk tempat terjadinya proses fotosintesis. Selain itu, dalam daun juga terdapat pori-pori yang berfungsi sebagai alat pernapasan dari tanaman itu sendiri. Jadi dia tidak memiliki hidung adik-adik seperti kita, tapi dia memanfaatkan pori-pori yang ada dalam daunnya dia itu untuk bernapas. Kemudian ada bunga ya, ada bunga kembang sepatu. Nah di sini dalam tanaman kembang sepatu bunganya itu tidak berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Namun kalau kita di Bali itu dimanfaatkan sebagai alat upacara agama atau untuk sembahyang ya adik-adik. Jadi dia berkembang biak sama seperti singkong yang sudah Ibu jelaskan tadi. Itu dibantu dengan bantuan manusia atau dengan perkembangbiakan vegetatif. Seperti itu adik-adik. Baik, karena Ibu sudah menjelaskan, apakah adik-adik ada yang bertanya terkait materi yang sudah kita bahas dari tadi? Ayo, yang bertanya. Tidak ada? Oke, berarti kalian sudah paham ya tentang materi yang Ibu jelaskan tadi. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, karena tidak ada, silahkan dikumpulkan lembar kerjanya. Ibu akan ambil. Oke, karena tidak ada yang bertanya, jadi akan Ibu simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian kita juga udah belajar membuat pertanyaan tertulis yang sesuai dengan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara ya. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa sebelum kita melakukan wawancara kita harus apa? Menanyakan kesiapan dari seseorang tersebut, apakah siap untuk diwawancara. Kemudian kita juga sudah menyampaikan berbicara dengan sopan. Kemudian kita juga harus memperkenalkan diri, baru kita mengajukan pertanyaan. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Baik, sudah Ibu simpulkan. Kemudian Ibu akan beri kalian tugas. Jadi tugasnya adalah silakan adik-adik melakukan penanaman di rumah. Kemudian adik-adik foto pada saat adik-adik melakukan penanaman. Baik itu bisa kalian melakukan penanaman dengan orang tuanya, dengan kakaknya atau saudaranya di rumah. Kemudian foto lalu kirim ke Ibu. Ya? Mengerti? Oke, mengerti. Baik, karena sudah cukup sampai di sana dulu. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Ibu pimpin doa. Untuk itu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Akhir kata Ibu ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.